Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada bagian sesi kali ini kita akan coba bahas tentang beberapa tag di dalam HTML, khususnya mengenai paragraf ya. Nah, untuk itu sebelum saya buka bahas tentang paragraf, kita akan buka project beberapa waktu lalu atau project sebelumnya. Di project 1 kita sudah belajar membuat welcome, selamat datang, pengunjung setia kami. Nah, yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang project yang pertama ini, silahkan dicek di video sebelumnya ya, video sebelumnya di project 1 tentang HTML. Sekarang saya balik ke sini. Project 1 ini saya duplikasi saja. Saya copy, saya paste jadi project 2 ya, karena kita akan modifikasi dari yang ada ini saja. Saya beri nama project 2 karena kita akan belajar paragraf ya. Nah, ini project 2, kemudian saya edit ya. Saya klik kanan, saya edit menggunakan notepad, boleh. Ini kalau saya edit menggunakan notepad, ini ya tampilannya. Atau boleh juga kalau ingin menggunakan saya akan gunakan ini ada Notepad Plus. Nah, jadi seperti ini ya, tapi saya gunakan Notepad Plus ya, supaya Anda mudah melihat perbedaannya. Sorry, view, zoom, oke, Ctrl 6 plus, Ctrl 6 plus ya. Nah, mungkin sudah cukup terbaca atau sedikit lagi ya, biar mudah terlihat. Oke, nah kali ini kita akan belajar tentang paragraf. Kita akan buka project 2 nya dulu. Saya double klik project 2 nya di browser, sama ya tulisannya. Nah, kita akan buat paragraf di bagian bawahnya ini ya. Saya buka pakai ini. Nah, bawahnya tadi adalah ini ya, page. Boleh memulai dari bawah sini, boleh dari di bawah page ini, atau di bawah yang ini ya. Artinya nanti dia bagian dari page yang sudah ada yang ini. Nah, kalau kita tulis di bawah berarti dia bagian dari page baru ya. Nah, sekarang saya buat di page baru saja. Jadi dia nah, sebelumnya saya akan buat satu buah tag. Nama tagnya adalah HR ya. Ini HR, saya double klik pilihannya. Nah, cukup saya tambahkan satu ya. Saya simpan dulu. Kita akan lihat perbedaannya, refresh. Nah, ini ada garis ya, horizontal lines ya. Oke, di bawah HR inilah saya buat page baru. Nah, page ini kan untuk membuat paragraf ya. Nah, jadi saya coba perbedaannya. Saya buat P diakhiri dengan /p ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah paragraf. Saya akan ketikkan dari internet saja. Berita terkini. Oke, misalnya CNN, kita ambil dari CNN. Semoga bisa dikopas ya, sebagai contoh.
Oke, saya copy. Ya, gaya-gayanya. Oke, sampai sini aja dah. Ya. Oke, saya copy. Saya paste ke sini. Nah, ini. Dua warga tersebut saya undo, saya buka notepad, saya pindah di notepad baru ya. Saya paste di sini, saya copy ini supaya paragrafnya terikut apa enggak. 130 kapasitas 7 orang termasuk pilot ya. Oke. Sekarang saya simpan. Tuh, saya buat dua ya, copy, paste. Nah, saya simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, ini ada dua ya. Kurang panjang ya untuk membentuk paragraf. Saya tambah ya di bagian akhirnya. Ini ditambah satu supaya dia bisa membentuk paragraf. Yang ini juga saya tambah spasi. Oke, mudah-mudahan bisa membentuk paragraf. Syarat paragraf kan minimal 1 baris, minimal 2. Nah, ini seperti ini. Oh, ini ada P-nya ya. Oke, ini juga berarti ada P-nya di belakang. Kita hapus. Nah, saya simpan. Nah, jadi ini ada dua paragraf. Ini kita menggunakan tag page. Tag paragraf ya, bukan page, paragraf. P, paragraf. Nah, ini paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Nah, kita menggunakan tag P ini akan memisahkan antara yang pertama dengan yang kedua, ya. Yang pertama dan yang kedua. Nah, ini paragraf pertama, ini adalah paragraf kedua. Nah, kita juga bisa membuat mirip seperti paragraf ya, tetapi ini agak beda ya. Saya akan coba kali ini membuat dengan menggunakan, ini saya copy saja. Saya copy. Nanti tinggal saya rubah ya. Kita menggunakan ini div ya, div. Div berarti di sini terakhirnya juga div. Itu ya. Terus di sini P kelebihan ya P-nya. Kemudian PP div P. Nah, ini P, ini div juga. Kita akan lihat bedanya sih di mana div ini ya, div. Jadi div ini untuk layout ya, tapi impact-nya mirip dengan paragraf. Bedanya di mana? Saya akan simpan. Kanan lihat antara paragraf ketiga keempat. Nah, ini. Jadi bedanya ketika yang di atas ini saya menggunakan page P ya, tag P. Ya, ini juga menggunakan tag P, tetapi yang ini menggunakan div. Hasilnya juga dia berbentuk paragraf ya, memisah antara paragraf pertama dan paragraf kedua, tetapi tidak ada jarak antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Nah, yang benar memang kita menggunakan P ini ya, yang P. Dia ada jarak paragraf antara paragraf pertama dan paragraf kedua, tapi ada kalanya kita memang memerlukan itu tidak ada paragraf. Dan ini biasanya ketika kita mau membangun sebuah website itu kita perlu menggunakan tag div pertama kali, tapi di dalam tag div di dalam div nanti ada P, itu bisa ya, di dalam div itu ada P. Nah, selanjutnya apa saja sih yang bisa kita atur di dalam page maupun div? Ini baru perbedaan page and div ya.
Nah, di dalamnya itu memiliki atribut. Jadi ada beberapa atribut yang bisa kita pakai sehubungan dengan itu. Nah, kalau untuk memisah bagaimana ini bisa, maka saya bisa menambahkan BR di sininya ya. Antara yang div pertama dengan div kedua saya tambah di sini, boleh di sampingnya, boleh di bawahnya. Ada satu tag yang tidak perlu, sebenarnya BR kayak gini juga bisa ya. Atau BR langsung tertutup, BR tertutup semacam ini ya. Ini kalau saya simpan break. Nah, dia juga hasilnya akhirnya jadi sama ya. Tetapi jaraknya menggunakan break, bukan jarak otomatis paragraf ya. Baik. Selanjutnya ada dua tag ya. Ini kalau saya kembali lagi ke sini, ada dua tag yang tidak memerlukan penutup sebenarnya. Tag BR ini dan tag ini HR, horizontal line. Ini horizontal line dan tag BR ini tidak memiliki pasangan. Jadi tidak masalah. Tetapi tag lain misalnya P ini kalau nggak ditutup dengan P, ini di beberapa engine tertentu itu akan tertolak, akan dianggap error ya. Terlebih ketika ini kita bawa dengan aplikasi untuk ditanamkan di Android misalnya, aplikasi untuk pembuat ini ya, Android apps, atau mungkin aplikasi-aplikasi web based dengan menggunakan app builder atau apa yang sejenis itu biasanya akan jadi masalah ketika itu tidak ditutup ya. Nah, tetapi ada yang boleh tidak ditutup, itu seperti BR ini dan HR ya. Sementara yang lain div itu harus ditutup ya, dibuka, ketika dibuka dia harus ditutup ya. Ini misalnya tidak ditutup yang khusus ini ya. Misal kita ambil contoh ini, kalau saya hapus apa yang terjadi? Saya simpan. Ini HTML murni masih ya. Nah, kejadiannya belum tampak terlihat ya, belum tampak terlihat. Dia tidak error ya. Sorry. Tadi BR. Nah, ini. Saya simpan, kembalikan. Nah, selanjutnya kita akan belajar beberapa bahasan lain tentang ini. Yang pertama, di dalam tag div atau P ini kita bisa menyisipkan atribut. Nah, misalnya di atribut paragraf yang pertama ini saya kasih spasi, kemudian kita akan ketikkan style. Ini saya pilih style supaya penulisannya benar. Style sama dengan kita akan membuat paragraf jarak masuk ya. Text indent. Nah, ini ada pilihannya text indent. Ini kelebihan dari menggunakan Notepad++ ya. Kalau Notepad biasa nggak ada tips ya. Tips seperti itu nggak ada. Tab text indent titik 2, bukan titik koma ya, sorry, titik 2, kemudian 40 pixel, baru petik ya. Ini teks indentnya juga petik. Nah, ini saya simpan, kita akan lihat, refresh. Nah, ini yang pertama dia masuk ya, masuk. Nah, ini saya copy ya, saya blok, saya copy ke P yang ini, saya tindis. Di div itu enggak, yang ini saya copy, kemudian di div ini, tapi P-nya jangan diikutkan ya. Style, div ini juga. Oke, kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, jadi hasilnya masuk dia sebanyak 40 pixel ya.
Nah, itu text style. Nah, bisakah kita di dalam style ini ada beberapa pilihan. Ini kalau saya bisa buat lagi nih, misalnya langsung saya titik koma, style juga. Saya mau menentukan warna ya. Jadi text style, tinggal saya lanjut color, color, color titik dua, blue misalnya, blue, color titik dua, blue. Tinggal saya simpan, save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini berwarna biru warna tulisannya ya. Untuk penulisan ini bisa juga menggunakan kode warna ya, kode warna dalam bentuk heksadesimal. Tapi mungkin nanti di bagian lain dari tutorial berikutnya ya, kita akan coba menggunakan heksadesimal. Kemudian background ya, biasanya juga ada background tulisan. Nah, mungkin yang di sini saya buat pakai background tulisan. Ini titik koma ya. Jadi pemisah antara satu perintah di style dengan perintah berikutnya itu adalah titik koma. Saya menggunakan background color, background color sama titik dua, background color titik dua, warnanya yellow. Ya, yellow. Jadi ini warna-warna dasar ya. Kalau kita sudah menggunakan hexa, itu warnanya, gradasi warnanya bisa kita atur dengan kode hexa. Oke, di paragraf kedua dia menggunakan BG color ya. Saya simpan. Saya refresh. Nah, jadi seperti ini. Jadi di belakang teks itu ada warna kuning. Nah, ini mungkin dasar penting untuk Anda ketahui jika Anda nanti membangun layout web. Itu kan layout biasanya di bagian atas itu header, di bagian bawah footer, di bagian kiri menu mungkin, di bagian tengah konten, di bagian kanan mungkin tambahan apa lagi ya. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan layout, div, kombinasi dengan table dan lain sebagainya ya. Nah, tapi ini basic dasar ini penting untuk kita ketahui ya. Jadi kelebihan menggunakan Notepad++ atau mungkin Adobe Dreamweaver atau Macromedia Dreamweaver atau aplikasi sejenis itu, kita dibantu dengan pop-up menu semacam tadi. Ya, jadi kita nggak perlu menghafalkan tag ini ya, cukup ketik style, di dalamnya kita kasih sama dengan, nanti akan ada ininya pop-up bantuan apa yang harus kita ketikkan ya. Nah, jadi di style ini kita sudah belajar tentang text indent, kita belajar tentang warna tulisan dan latar warna tulisan. Ya, jadi ada 3 hal. Bisa Anda coba modifikasi sendiri ya, warnanya inginnya apa dan seterusnya. Kemudian satu lagi yang mungkin agak penting untuk Anda ketahui, setelah itu saya akan cobakan di paragraf berikutnya, ini titik koma lagi. Saya mau memberi font. Nah, ini ada font family. Nah, font family-nya saya pilih. Jadi ada warna jenis huruf yang bisa kita gunakan itu memang terbatas, tidak seperti di pengolah pengolah kata ya, editor. Ini terbatas warna-warna dasar. Jadi seperti Arial, Times New Roman, apalagi ya, Helvetica, warna-warna dasar. Ada warna-warna dasar huruf-huruf dasar. Nah, untuk sementara saya akan gunakan Arial misalnya. Huruf Arial. Oke. Saya simpan. Kita lihat, saya refresh. Nah, untuk paragraf ketiga ini agak berbeda ya dari yang lain. Dia sudah menggunakan huruf Arial. Yang keempat, kalau ingin Anda tambah, yang keempat akan saya copy saja dari ini atau ditulis ya. Titik koma, font family, titik 2,
Helvetica, Garamond. Kita lihat benar enggak penulisannya ya, Helvetica. Oke, saya simpan. Saya refresh. Nah, ini berbeda ya jenis tulisannya. Atau yang mungkin Anda lebih kenal ya, Helvetica, Arial, Times New Roman. Nah, ini Times New Roman. Oke. Nah, sekarang untuk apa? Besarnya huruf ya. Nah, untuk besarnya huruf saya akan menggunakan contoh lain karena di atas kita sudah belajar tentang ini heading ya. Nah, headingnya akan kita perkuat di sini. Kita akan menggunakan font size ya. Oke. Nah, saya akan coba bagikan, saya copy yang ini saja, yang paling atas ini. Saya copy. Oke, di belakang div-nya ini saya paste. Ini heading H1, H2 ya. Ini H1, saya jadikan dia H1. Oke. Saya copy sebanyak headingnya ya. Nah, ini tak-tak yang sudah bawaan ini ya. Jadi banyak sekali tak ini, jumlahnya 200-an ya. Sulit untuk menghafal. Jadi memang gak usah dihafal ya. Dua, kemudian ini 3, kemudian ini 4. Kita akan lihat sampai H6 ya. H5, H6. Kemudian ini juga H3, H4, H5, H6. Oke, sementara itu dulu kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini H1, header 1, header 2, heading 3, 4, 5, 6. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah judul ya, header paling atas mungkin bisa diambil H1. Yang kedua misalnya ketika Anda membuat ini semacam semacam judul ya, mau dibuat semacam judul sampai ada 3 turunan misalnya, bisa menggunakan H1, H2, H3. Nah, ini sudah ada besar kecilnya ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau Anda ingin mengatur sendiri ukurannya, terlebih ketika ini paragraf ini ada di dalam sebuah tabel. Kalau ini kan jarak antara H3 H2 dengan H3 mungkin cukup, padahal Anda ingin di antaranya itu. Nah, mau tidak mau Anda menggunakan font size ya. Anda bisa menggunakan font size. Jadi saya ambil contoh, misalnya ini saya tambahkan 1, saya copy, ini saya paste di sini. H1-nya saya buang, saya hanya pakai P. Nah, di sini line rata kanan, kemudian style. Oke, style sama dengan petik font size titik 2 berapa? 25 px, tutup kurung. Oke, saya simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, pengunjung setia yang ini ya, pengunjung setia ini yang ini berbeda, dia nggak tebal ya. Itu menggunakan ini tadi. Jadi bisa kita atur 25, saya mau 40 misalnya.
Saya simpan lagi. Nah, bisa lebih besar lagi. Kalau yang di H1 itu sudah di format seperti itu ukurannya. H1, H2. Ini supaya memudahkan saja sih, memudahkan Anda untuk tidak mengatur font tebal. Namanya juga heading, itu judul itu kan pasti hurufnya lebih besar dari yang lain, terus pasti lebih tebal dan seterusnya ya. Nah, jadi pengaturannya bisa menggunakan font size ya. Oke. Nah, kemudian ada kalanya Anda memerlukan preformat ya, preformat. Jadi bukan berbentuk paragraf. Sambil contoh di sini. Yang ini saya buka, saya pre ya. Tutup pre. Nah, saya tulis di sini misalnya 1 bla 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 bla, 2 bla 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 bla, 3 saya mau di sini diketikkan ini, kemudian di sini. Nah, ini kalau nggak dibuat dengan preformat ini pasti akan rata kiri semua ya. Kalau nggak dibuat preformat ini akan rata kiri semua. Saya akan simpan. Saya akan preview. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Jadi kalau tidak Anda buat preformat seperti tadi, maka dia akan rata kiri. Kita coba buktikan ya. Pre ini kita ganti P saja misalnya. Atau div. Ini juga diganti div. Maka yang akan terjadi kalau ini saya simpan, nah dia jadi seperti ini ya. Kalau kita jadikan P bagaimana? Saya akan ganti P. Nah, itu kelebihannya nanti pre itu ya. Ini saya jadikan P, di sini juga jadi P. Oke, saya simpan. Saya refresh. Nah, sama. Karena dia dianggap di dalam satu paragraf. Dianggap nyambung. Ini dianggapnya nggak ada nih ya, yang kosong. Enter ini dianggapnya nggak ada ya. Nah, padahal ini saya pengennya tampilan seperti ini. Maka caranya adalah dengan pre. Pre itu artinya pre-format. Pre-format. Saya simpan. Ini biasanya Anda ingin membuat penomoran itu ya, daftar bernomor ya, misalnya 1 titik, 2 titik, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Nanti di dalam 2.4 ada lagi A, B, C. Nah, itu bisa dibuat dengan preformat semacam ini. Walaupun nanti ada teknik lain. Ada teknik lain untuk numbering, itu ada teknik lain ya. Tetapi ini cara manjur karena yang numbering itu nanti ada titik lemahnya juga ya. Tapi nanti akan kita pelajari di tutorial lain ya. Nah, sampai sejauh ini mudah-mudahan Anda sudah paham, sudah jelas. Lalu saya ingin tambahkan lagi ya, tentang apa? Kita akan tentang komentar ya. Nah, saya ingin pengunjung setia ini tidak diproses. Saya ingin ini adalah merupakan komentar saya saja. Kadang kita dalam membuat sebuah skrip bahasa pemrograman, kita perlu memberikan komentar program yang tidak akan diproses. Ini hanya untuk tanda ya, hanya untuk tanda sehingga dia berubah menjadi warna hijau gini ya. Nah, ini nggak dianggapnya teks, nggak akan diproses kalau kayak gini ya. Ini sampai ke bawah dianggapnya teks. Jadi walaupun saya simpan ini, karena ini lokal, nah, welcome, selamat datang, masih jalan. Tetapi kalau di dalam server, web server ya, di dalam web server ini error. Kenapa? Karena harus ditutup. Tag HTML-nya nggak ditutup, tag body-nya juga ya. Nah, karena ini lokal dia langsung bisa membaca ya. Oke, ini saya tutup. Nutupnya gimana? Nutupnya itu adalah garis datar tutup. Nah, sehingga tulisan pengunjung setia kami ini akan dianggap sebagai baris komentar yang tidak diproses. Biasanya baris komentar itu
akan menerangkan perintah yang ada di atasnya atau perintah yang ada di bawahnya. Kalau perintah semacam ini kita masih bisa memahami ya. Kadang ada perintah nanti terlebih ketika kita sudah bermain dengan CSS, JavaScript dan lain sebagainya, kita memerlukan baris komentar ini untuk mengomentari perintah ini maksudnya apa. Ya, ini perintah ini akan kemana? Kenapa? Karena kadang ketika kita sudah membuat program yang sudah begitu bukan rumit tapi begitu kompleks, itu kadang kita bingung menu ini akan lari kemana, yang ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Sehingga ketika melakukan tracking, ya, tracking masalah, terjadi masalah di mana, itu sangat membantu komentar ini. Ya, ini akan saya simpan, kita akan lihat. Maka tulisan yang di bawah welcome selamat datang itu pengunjung setia kami itu nggak akan tampil ya, karena dia dianggap yang ini adalah baris komentar ya, dianggap baris komentar. Baik, sampai di situ dulu untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan diikuti, dicoba. Jika terdapat kendala atau masalah, silahkan di bagian komentar atau timeline yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum